Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu buat adik-adik remaja dimanapun berada. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh memberikan lagi kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Walaupun ibadah kita masih laksanakan secara online, tetapi itu semua tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan untuk ibadah kali ini akan dipimpin oleh Kak Demos dan adik-adik remaja dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari sejenak kita naikkan segala ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang buruk pada saat ini, tetapi Tuhan selalu melindungi kita. Kita bersyukur untuk kekuatan, untuk nafas yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita percaya itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari pada saat ini kita rendahkan hati kita, kita memohon ampun atas setiap salah dan dosa yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini? Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan? Melainkan kita beri diri kita, berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Kau yang terindah. Hidup
segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kami anak-anak remaja untuk boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun hanya melalui ibadah online, tetapi tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk boleh datang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kami anak-anak remaja, kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menjadi remaja-remaja yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa, kami datang serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh lagi diberikan kesempatan untuk boleh beribadah secara khusus. Hari ini kita tidak bisa beribadah di rumah ibadah, tapi kita bisa melaksanakan ibadah secara online. Adik-adik remaja dimanapun berada, Bapak Ibu yang sempat menyaksikan tayangan khotbah online remaja Jemaat GKI Stefata pada saat ini, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah kita pada sore hari ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 di bawah satu tema, menjadi remaja yang bijak. Menjadi remaja yang bijak.
Kalau kita baca Mazmur 90 ayat 12 ini adalah doa yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan. Dan doa ini juga hendaklah menjadi doa adik-adik remaja, Bapak Ibu, saudara pemirsa dimanapun yang hari ini sempat duduk menyaksikan khotbah tayangan ibadah remaja pada saat ini. Saya bacakan sekali lagi bagian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita saat ini kita akan merenungkan 5 ciri remaja yang bijaksana. 5 ciri remaja yang bijaksana. Namun sebelum kita melihat ciri-ciri remaja yang bijaksana itu, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan bijaksana atau bijak. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan kepada kita mengenai kata bijaksana. Yang pertama, bijaksana itu selalu menggunakan akal budi atau biasa yang disebut dengan kata arif. Jadi adik-adik remaja yang punya nama arif, seharusnya hidup kita juga harus bijaksana, ya, sesuai dengan nama yang ada yang kita sandang dalam kehidupan kita, seperti nama arif. Yang kedua, kata bijaksana itu sama dengan cermat dan teliti bila menghadapi masalah dan kesulitan. Cermat dan teliti ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Jadi, secara umum, bijaksana adalah menggunakan pikiran yang sehat, akal yang sehat, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat. Ya. Makanya ketika kita melakukan sebuah tindakan, melakukan sesuatu, seringkali kita katakan pakai akal kita. Karena kenapa? Tuhan memberikan kita kepada manusia akal dan pikiran. Ya. Tidak sama dengan ciptaan Tuhan yang lain, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Kita diberi khusus akal sehat, pikiran yang sehat, supaya kita bisa bertindak secara tepat apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Harapan saya sebagai adik-adik remaja yang ada di rumah, saya sangat merindukan kita. Ketika kita melakukan sebuah hal, maka kita harus berpikir secara akal sehat kita. Supaya tindakan yang kita lakukan itu menghasilkan tindakan yang tepat, tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana tanda atau ciri-ciri remaja yang bijaksana? Yang pertama, berpikir sebelum berkata-kata. Saya minta Amsal 25 ayat 11 dibacakan. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amsal 10 ayat 19, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, ingat,
ketika kita berkata-kata, Tuhan menginginkan supaya kita berpikir terlebih dahulu menggunakan akal dan pikiran kita yang sehat. Sehingga ketika kita berkata-kata, kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang mengandung berkat bagi orang lain. Kalau kita berpikir secara akal sehat, maka kata-kata yang kita ucapkan itu tentunya tidak akan menyakiti hati orang lain. Ya. Ingat, mulutmu itu adalah harimaumu. Ketika kita mengucapkan kata-kata tanpa kita pikirkan dengan akal sehat kita, maka apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Adik-adik remaja banyak yang hidup saat ini yang selalu mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak benar, ya. Karena kenapa? Karena ketika dia berkata-kata, dia tidak pernah memikirkan dulu apa yang dia katakan itu apakah menyakiti hati orang lain atau tidak. Apa yang dia katakan itu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Maka kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita, ciri remaja yang bijaksana ialah berpikir sebelum berkata-kata. Artinya, hindari perkataan dusta dan perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Saudara, apa yang keluar dari bibir mulut kita itu berasal dari hati kita. Kalau hati kita ini tidak diisi dengan firman Tuhan, tidak diisi dengan satu pribadi yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, maka yang keluar dari mulut kita, dari perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang kotor. Karena hati kita belum disucikan, dikuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ciri remaja yang bijak ialah berpikir sebelum berkata-kata. Sudahkah kita selama ini ketika kita berkata-kata, menyampaikan sesuatu kepada teman kita, sahabat kita, kepada mama papa kita pikirkan dulu apa yang kita ucapkan itu, atau kita sembarang mengucapkan kata-kata? Saudara, orang yang bijak itu selalu hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan ini menjadi harapan kita bagi adik-adik remaja yang ada di rumah saat ini. Apapun yang kita lakukan saat ini, apapun yang kita mau sampaikan, sampaikan itu, pikirkan terlebih dahulu, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, ciri remaja yang bijak ialah berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum bertindak. Ada pepatah mengatakan demikian: sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Atau pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Artinya, dari kata pepatah ini, hendaklah berpikir masak-masak sebelum bertindak. Kalau tidak kita pikirkan apa yang kita lakukan itu, kita sudah bertindak, maka akan menghasilkan sebuah tindakan yang akan menghasilkan sebuah penyesalan. Jadi jangan terburu-buru mengambil tindakan atau keputusan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 13 ayat 16 berkata demikian: orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak, orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Ini penting untuk kita garis bawahi kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita adalah remaja-remaja yang bijak, maka berpikir dahulu sebelum bertindak. Sehingga hasil dari tindakan yang kita ambil
itu mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera ketika kita menjalani kehidupan sebagai adik-adik remaja yang ada di rumah dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita hadir. Yang ketiga, menjadi remaja yang bijak itu memiliki ciri mempergunakan waktu dengan bijak. Ya. Mazmur 90 ayat 12 dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, waktu adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri dan kita pergunakan dengan baik. Pertanyaan bagi kita, bagi adik-adik remaja yang ada di rumah saat ini, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak membangun iman kita? Kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kepada saudara dan saya, sebagai remaja yang bijak, kita harus pandai mempergunakan waktu dengan bijak. Kenapa kita harus menggunakan waktu yang bijak? Karena waktu itu adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri dan kita pergunakan itu dengan baik. Saudara, saya mau tanya kepada adik-adik remaja, berapa banyak waktu yang saat ini ketika kita menghadapi COVID-19, berapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk duduk diam, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk duduk diam mendengarkan Allah berbicara dalam kehidupan adik-adik remaja? Ataukah waktu yang kita gunakan di rumah selama ini, sudah hampir 3 bulan lebih kita berada di rumah, tidak bisa melaksanakan aktivitas di luar rumah? Apakah kita pergunakan waktu yang ada ini hanya dengan duduk, main game, duduk WhatsAppan, atau kita hanya pergunakan dengan sia-sia, dengan bermain-main begitu saja? Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, waktu adalah kesempatan. Ketika Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita, bagi adik-adik remaja, bagi bapak ibu saudara yang menyaksikan tayangan khotbah online saat ini, mari kita memberikan waktu kita lebih banyak untuk duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, kita butuh tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk menolong, memberkati kita dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Pergunakanlah waktu yang ada ini untuk duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, saudara dan saya. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, ciri-ciri remaja yang bijak ialah tidak egois. Banyak di antara kita, adik-adik remaja, ini sangat egois dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Remaja itu sementara mencari jati diri mereka. Remaja itu selalu ingin dimengerti. Maunya mereka yang harus diikuti. Terkadang anak-anak remaja berbenturan di rumah dengan mama dan papa, dengan adik-adik. Karena kenapa? Masing-masing ego mereka yang akan ditunjukkan dalam kehidupan keluarga. Saya mau katakan hari ini, Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Kitalah makhluk sosial. Dimanapun kita berada, kita harus pandai membawa diri kita. Jangan kita menonjolkan keegoisan kita, karena keegoisan itu tidak bisa membawa berkat bagi sesama kita. Kebenaran firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, orang yang tidak egois itu tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi kita harus bergaul dengan semua orang, tetapi jangan mudah terpengaruh, karena pergaulan buruk bisa merusak kelakuan baik kita. Saudara, ada begitu banyak anak-anak remaja yang tadinya dalam kehidupan rumah tangga hidup baik, tapi ketika dia keluar dari rumah, dia salah bergaul. Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, akhirnya membawa dia hidup terlibat dalam pergaulan bebas. Firman Tuhan katakan, pergaulan buruk bisa merusak kelakuan baik kita. Maka sebagai adik-adik remaja, kita harus pandai dan pintar untuk memilih teman. Saya tidak katakan kita tidak boleh berteman dengan siapa saja. Boleh, silakan berteman dengan siapa saja. Tetapi kita harus memilih teman yang tepat, yang hidup di dalam kebenaran. Itulah teman yang bisa menolong kita untuk bertumbuh terus di dalam Tuhan. Berapa banyak di antara adik-adik remaja saat ini yang sungguh-sungguh hidup bergaul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita adalah menjadi remaja yang bijak ketika kita pandai bergaul, pandai memilih teman yang tepat dalam pergaulan kita. Yang terakhir atau yang kelima, merespon masalah dengan tepat. Ciri remaja yang bijak ialah bisa merespon masalah dengan tepat. Karena masalah adalah cara Allah untuk menyatakan mujizatnya bagi kita orang percaya. Oleh karena itu ketika kita menghadapi masalah, baik itu masalah dengan mama dan papa, baik itu masalah dengan sesama kita, maka saya mau katakan, responilah setiap masalah itu dengan tepat. Artinya, kita harus melihat respon yang tepat dalam meresponi setiap masalah ialah standarnya kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah pedoman untuk kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dan memberi kekuatan iman percaya bagi kita remaja jemaat GKI Palu untuk senantiasa memiliki 5 ciri-ciri remaja yang bijak. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus menguatkan adik-adik remaja dimanapun kita berada saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kami terbatas Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jadikanlah kami remaja-remaja yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, berperilaku yang tepat sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga kehadiran kami dimanapun kami berada, kami hadir untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua
dalam setiap kesempatan yang ada, kami boleh terus mempergunakan waktu kami yang baik, mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati adik-adik remaja yang saat ini menyaksikan tayangan khotbah online pada saat ini. Tuhan memberkati mereka dalam situasi COVID-19 saat ini. Tuhan membuat kadangkala kami gelisah, kami putus asa, kami kehilangan jati diri kami. Oleh karena kami sangat merindukan untuk keluar dari lingkaran kehidupan yang tidak nyaman bagi kami. Tapi kami percaya bahwa jika Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, ada maksud dan kehendak Tuhan yang Tuhan menyertakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang ada di rumah, dengan demikian ibadah kita pada saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.